Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang satu apapun. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan beberapa hal yang mungkin terjadi setelah akupressure, dan saya mohon untuk juga bersikap adil terhadap siapapun. Apa maksud saya? Simak sampai habis biar tidak salah paham. Sahabat, beberapa orang dalam proses terapi akupressure mengalami perbedaan. Ada yang setelah diterapi langsung enak, ada yang setelah diterapi mengalami sakit beberapa hari, bahkan bekas titik pijatnya sakit. Sebetulnya apa yang terjadi? Oke, saya mau jelaskan sedikit demi sedikit biar sahabat sehat mampu menerimanya dengan gampang ya, mudah. Pertama, metabolisme tubuh setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang metabolisme tubuhnya baik dalam artian cepat panas, ada yang lambat, artinya sirkulasi udaranya dan oksigennya di dalam tubuh tidak begitu lancar. Sehingga hal ini akan mempengaruhi hal-hal yang dilakukan terapi akupressure pada tubuhnya. Contoh, orang yang tubuhnya cenderung yin, ketika diterapi bekas titik pijatnya sakit, cenderung kadang sampai membiru, bahkan sakitnya berhari-hari, bahkan setelah diterapi mengalami detoksifikasi. Ada yang 2, 3, sampai 4 hari. Ada beberapa orang yang setelah diterapi akupressure tidak mengalami hal apapun, langsung enak, tidurnya makin nyenyak, dan tubuhnya nyaman-nyaman saja. Untuk itu, karena perbedaan-perbedaan ini setiap orang harus memakluminya ya. Sisi lain, setiap proses dalam pengobatan, dalam terapi, baik secara medis maupun tradisional, juga ada prosesnya. Saya harap sahabat sehat siapapun berlakulah adil. Kalau sahabat sehat berobat ke spesialis ya secara medis, kemudian mau menunggu prosesnya sampai obat yang diminum habis, dalam proses terapi akupressure pun juga harus sama ya. Jadi semua butuh proses, jangan mengharapkan instan. Karena kalau ada orang, Pak, saya setelah diterapi kok masih sakit. Mohon maaf, saya bukan tukang trik, bukan ahli sulap yang segala sesuatunya tinggal prok kemudian berubah. Bukan. Ini juga proses. Bahkan beberapa orang setelah diterapi justru makin tidak nyaman. Untuk itu berlakulah adil. Bila pada proses pengobatan yang secara medis dan kimia Anda sanggup menunggu prosesnya, terhadap terapi akupressure juga sama. Kadang orang butuh 2-3 kali baru prosesnya, progresnya, perubahannya baru nampak. Kadang sekali 2 kali belum. Untuk itu berlakulah adil bahwa setiap hal pasti ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Kalaupun ada yang diberikan instan, mungkin tingkat keparahannya tidak parah. Untuk itu hal ini perlu dipahami ya. Pada siapapun, baik Anda terapis maupun pasien, semuanya butuh proses. Setiap orang prosesnya beda-beda. Sisi lain bahwa kami sebagai terapis akupressure adalah mengupayakan ikhtiar sebagai kewajiban kami untuk menolong. Hakikat kesembuhan milik Tuhan Yang Maha Esa. Marilah sebagai pasien untuk yakin, sebagai terapis untuk ikhlas. Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih.